Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Dini And Juju and Dini. aku mau cerita. Ya, Din, sok maju. kamu tahu kan Hotman Paris Hutapea? Oh tahu, pengacara kondang. Iya. Kamu tahu Kondangan. kenapa kondang dia? Suka kondangan soalnya. Jangan, nggak bercanda. Ya terkenal karena ya hebat. Hebatnya apa hebatnya? Suka menang di kasus yang ditangani. Biasanya kayak gitu sih kalau misalnya ini. Terus apa lagi yang terkenal dari dia? Oh ini. Berlian. Ya, berlian. Yang Lamborghini. Yes. Dasi 300 juta, baju 500 juta, jasnya 500 juta, sepatunya 1 miliar, jam tangannya 3 miliar. Pokoknya dia tuh 20 miliar berjalan lah ya sekitar gitu. Iya. Terkenal seperti itu dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang pengen jadi pengacara rata-rata karena kepengen seperti Hotman Paris Hutapea. Dan kamu tahu nggak kenapa dia bisa sampai seperti sekarang ini? Karena dia pernah juga mengalami burnout loh, Din. Parahyangan. Katolik ya, Universitas Katolik ya. Pernah mengalami burnout. Kita mau bahas tentang burnout. Apa itu burnout, Din? Burnout adalah stres gara-gara kerjaan. Iya. Stresnya tuh sampai burnout gitu. Sampai yang kalau di emoticon yang di WhatsApp itu yang matanya itu ke depan gini maju apa melotot gitu, terus habis itu ke otaknya ini udah keluar gitu yang kayak iya. gitu. Saking benar-benar stresnya. Jadi keinget emoticon itu. Stres berat pokoknya karena pekerjaan. Dan Hotman Paris itu dulu pernah magang di BI. Bank Indonesia. Iya, dan dia merasa otaknya mau pecah gara-gara setiap hari harus membuat neraca, harus membuat pembukuan keuangan, dan dia merasa itu bukan dunianya dia. Banyak orang pintar di situ, dan dia memang sangat berbakat menjadi seorang pengacara, tapi bukan menjadi seorang ahli keuangan. Berbakatnya jadi pengacara, tapi bukan menjadi seorang ahli keuangan. Tapi pada saat itu karena dia masih fresh graduate ya, dia sempat magang di OCK Ligis. Pengacara itu sempat juga di Adnan Buyung Nasution, tapi habis itu karena tawaran di BI itu lebih menggiurkan sepertinya, dan dia magang di situ di BI itu. Dan yang bikin dia nggak nyaman lagi di BI itu karena di sana lingkungan kerjanya itu menganut hierarki senior junior yang semua harus hormat. Yang militer ya? You know lah. Ya, militer. Ya seperti itu. I know. Clearly what happened. What happened ya naon kata Sule maju. Tuh. Dan dia merasa ini bukan dunia gue, ini bukan benar-benar, dan dia sempat mau bunuh diri, minum racun serangga karena saking stresnya, burnoutnya di situ. Tapi gara-gara dia ngelihat tukang beca yang ketawa-ketawa bahagia, akhirnya dia mikir lagi, tukang beca aja bahagia, masa gue nggak bahagia sih gitu? Masa aku nggak bersyukur gitu dengan hidup aku yang sekarang gitu? Akhirnya dia lucu banget, Din. Dia memalsukan tanda tangan profesornya untuk masuk daftar di kantor hukumnya ayahnya Nadiem Makarim. Makarim Iya. Ayahnya Nadiem Makarim pendiri Gojek itu kan. Waktu itu katanya Nadiem masih mainan di bawah meja katanya gitu. Jadi ayahnya Nadiem Makarim itu punya firma hukum dan dia itu lulusan Harvard University dan pengacara internasional juga dan udah kaya raya banget gitu. Hotman Paris setelah dari OCK Ligis, dari Adnan Buyung Nasution, dari BI, akhirnya dia ke bapaknya Nadiem Makarim di situ. Dan dari situ dia mendapat banyak kesempatan, termasuk juga dia bekerja di Australia, dia jadi banyak dapat jadi pengacara lah akhirnya. Jadi sampai sekarang jadi pengacara hebat gitu. Benar, punya firma sendiri dan seterusnya. Yang hebat adalah dia berani flight. Ya, karena ada kan ketika istilahnya kita burnout dan flight. Ya, ketika kita mengalami burnout pekerjaan itu ada dua kemungkinan ya. Flight, you fight or flight. Ya, gitu. You fight or you flight. Benar. Lari atau hadapi. Dan dia lari waktu itu, tapi di tempat yang tepat gitu. Lari karena ada tempat yang tepat
menampung dia gitu. Dia lari kemana Maju? Iya, ke tempatnya bapaknya Nadiem Makarim. Itu dia flightnya. Iya, Ah, larinya ke oke. situ. Dia ninggalin itu BI-nya. Gitu. Yang malsuin tanda tangan profesor Iya, ya. tapi dia Iya. tahu kalaupun dia nggak malsuin tanda tangan profesornya tuh bakalan dengan senang hati ngasih surat rekomendasikan itu. dia. Karena yang merekomendasikan Hotman Paris ke OCK Ligis dan Adnan Buyung Nasution itu juga profesornya Din gitu. Ya menarik. Jadi selain Mbak Jojo tadi yang Hotman Paris tadi itu, kalau ini videonya yang baru banget viral Mbak Jo. Tapi aku nggak tahu itu video lama atau video baru. Cuman di video itu di take-nya itu di Jepang dan emang orang Jepang sih. Terus di situ tuh di zebra cross, Baju kan di Jepang terkenal banget mereka jalan kan kemana-mana jalan gitu kan. Nah di zebra cross yang nungguin untuk zebra crossnya itu lampunya hijau biar bisa nyebrang, itu tuh kan pada nunggu antri banyak kan, rush hour juga Baju pulang kantor kayaknya karena udah sore gitu langitnya. Terus di seberang jalan itu tuh ada yang ngevideoin gitu. Ya benar, di seberang jalan ada yang ngevideoin. Nah yang di videoin ini dia berpakaian perempuan, berpakaian rapih gitu kantoran, bawahannya pulang kerja bener, gitu kayak pulang kemungkinannya. kerja bener, bawahannya hitam, pakai jas blazer hitam juga dan dalaman putih, ya kayak kantoran gitu, kelihatan banget. Dan apa yang dilakukan Baju? Dia teriaknya mengacak-ngacak rambutnya dan kakinya kayak dihentak-hentakan, kayak kesel banget gitu. Oh. And it's real gitu, the struggle is real gitu, dan itu di jalan gitu loh maksudnya. She tries to express her stressfulness. Iya, benar Maju, benar kayak gitu. Mungkin dia kayak beneran yang burn out, dia fight mungkin, ya kan? Dia fight di situ gitu, dia nggak bisa gitu, nggak nemu tempat buat fight. Jadi dia fight-nya itu kayak udah kayak udah stres berat banget, udah nggak tahu gimana caranya, akhirnya dia ngacak-ngacak rambut di jalan dan hilang kendali ya, lose control ya perilakunya. Gitu. Iya, dan itu bikin yang oh god gitu. Mungkin itu juga bisa terjadi bukan di hanya Mbak itu aja gitu Mbak Jo. Iya, gitu. Termasuk kita. Termasuk saya. Punya pengalaman burnout seperti apa, Din? Ya. Burnout yang stres pekerjaan seperti apa sih yang bikin kamu gitu? Yang aku pernah ada di titik Baju aku bosen-bosennya gitu. Kayak yang aku undying gitu, kayak yang aku udah sekarat bosennya itu, kayak yang udah gitu. Aku yang sebelum pandemi aja, ketika muridku lagi banyak-banyaknya gitu. Jadi banyak juga kerjaan, terus ada di tambahin kerja ini sampai yang aku merasa oke, besok aku mau telat gitu. Biar ngumpulin kerjaan yang numpuk ini itu agak antaran gitu. Saking istirahatku itu udah kerenggut gitu dengan kerjaan-kerjaan itu gitu Mbak. Dan tak lakuin gitu. I don't care. Aku masuk 8:30 padahal jam 8 masuk ya. Nggak apa-apa juga. It's okay gitu, kayak yang I don't care. Oke gitu. Daripada stres gitu kan. Udah stres sih, bukan daripada stres. Udah stres juga, tapi ya udah biarin gitu. Itu aku di titik itu. Kalau Mbak Jojo? Aku stres itu kalau udah dikasih tugas. Atasan ngasih tugas, sebelah sana ngasih tugas, sebelah sini ngasih tugas, ditumpuk, and I don't know what to do. Karena udah numpuk banget kerjaannya, saking banyaknya dan sampai akhirnya respon tubuh itu kan setiap orang beda-beda menghadapi stres ya. Kalau aku tuh kayak partial apa tadi namanya Din? Partial loss memory. Ya, partial loss memory. Kayak mau ngambil apa lupa gitu. Padahal saya udah mau ngambil kopi nih, rencananya mau ngambil kopi udah ke pantry. Tapi bingung tadi mau ngapain balik lagi. Mau ngapain ya tadi ya? Saking banyaknya yang dipikirin di sini gitu. Sampai lupa mau ngapain kayak gitu. Iya. Kalau aku itu di Baju. Aku nggak mau masuk, aku nggak mau kerja, tapi harus kerja. Ya udah nggak apa-apa, telat aja. Tapi kamu bisa flight atau fight? Aku fight berarti itu Baju. Aku nggak flight ya.
aku terpaksa fight karena nggak punya tempat untuk flight. Untuk kemana, saya mau kemana gitu. Sebenarnya aku bisa juga sih gitu, cuman flightnya itu nggak bener kayak Hotman Paris gitu. Flightku itu aku pulang ke rumahku. Tapi aku pengen suatu hari kayak dia, kayak Hotman Paris. Suatu hari Iya sih. saya harus mencari jalan untuk flight, dan proof that I am will be very very good lah. Mudah-mudahan ya. Iya, kalau aku flightnya bukan ke situ, tapi flightnya karena emang mau ganti suasana, udah bosen gitu aja. Ya tetap ngajar gitu, tapi nggak di tempat ini gitu. Itu udah ada rencana sih Kalau sejak aku 2 tahun yang lalu. Udah sama persis kayak Hotman Paris. This is not my world. I have to move from here gitu. Kalau aku nggak ganti suasana gitu, karena udah lama juga gitu aja. So Itu lebih gampang sebenarnya. gampang buat sebagian orang, tapi buat aku enggak gitu aja. So that I have to move on. Agak mundur Din, karena kamu cantiknya terlalu ke depan ya. Enggak, gede wajahnya tuh, pipiku tuh udah kelihatan banget di kamera. Nah, kalau Mbak Ju tadi kan udah nyebutin respon tubuh Mbak Ju ya, yang partial last memory tadi itu. Kalau aku craving gitu. Craving of food Mbak Ju gitu. Laperan gitu iya, laperan. Makanya aku tambah gendut, I don't know gitu. Kalau misalnya aku tambah gendut berarti aku stres gitu aja. Tapi dulu aku juga gitu Din, sama waktu ngerjain tesis, skripsi. Kalau stres banget itu makan mulu. Tapi kalau lagi ada masalah nggak mau makan. Oh gitu. Nggak doyan makan. Kalau aku enggak. Kenapa beda ya? Itu respon tubuhku tuh aku nggak tahu gitu. Terus habis itu waktu itu Mbak Juju kan pernah ngasih tahu pas Mbak Juju nyimak Dokter Tirta. Jadi kata Dokter Tirta di perut itu ada semacam otaknya. otak gitu ya Mbak Juju. Ada saraf-saraf yang mirip dengan saraf otak. Benar, dengan otak yang dia itu memerintahkan untuk makan. Lapar, makan gitu. Terus akhirnya yang gini, gitu. Nggak usah merintah-merintah perut gue gitu buat makan ya gitu. Kayaknya otak di perut aku tuh harus di-train lebih keras gitu. Harus di-treatment. Harus di-treatment. Tapi alhamdulillahnya sebulan ini aku udah nggak pesen GoFood malam-malam Baju. Biasanya gitu? Biasanya, apa yang kamu pesen Din? Ya kue tiao. My favorite. Terus apa? Aduh, itu carbs itu. Itu carbs ya, kue tiao sama ini Baju. Sebulan yang lalu. Es kopi. Enggak. Kalau es kopi aku siang biasanya. Ini belut goreng. Oh my god. Astagfirullahaladzim. I don't know. Jadi ya gitulah gitu. Terus selain memang stres tadi itu, respon tubuh terhadap stres, kita juga mau bahas tingkat stressfulness gitu. Tingkat stres yang dialami oleh orang di kota dan orang-orang yang di desa. Tinggalnya di desa. Padahal sebenarnya semua orang mengalami stres ya. Cuman tapi beda level dan yang paling identik itu memang orang kota ya. Baju nggak tahu kan next level. Enggak. Aku taunya next Carlos. Food terus, vlogger. Terus habis gitu. Iya, pokoknya orang-orang yang tinggal di kota itu rentan dengan stres, terutama buat kita-kita yang bekerja di pagi sampai sore dengan tuntutan pekerjaan gitu, yang gitu ya. laptop gitu. Yang punya atasannya berlapis-lapis gitu dia. Berapa lapis? Ratusan. Yang tahu iklan itu berarti kita seumuran. terus jadi beda gitu ya level stresnya. Yang kalau misalnya saudara-saudaraku yang tinggal di kampung itu mungkin mereka stres kalau nggak hujan-hujan. Aduh padinya ini gimana karena nih, tanamannya gitu kan. Tanamannya itu nggak subur gitu. Atau hamanya udah disemprot berkali-kali tapi nggak mati-mati juga gitu. Orang itu kayak bahasa Indonesia. Iya sama. Iya orang ya. Jadi itu orangnya itu hama tadi itu tuh nggak pergi-pergi padahal udah disemprot segala macam. Terus pupuk
mahal. Iya, pupuk mahal. Atau anaknya yang jadi TKW di luar negeri, misalnya Nggak belum ada pulang-pulang, kabar iya, atau kayak gitu belum ngasih stresnya. kabar. Ya, itu juga stres ya Iya, semuanya. benar. Mm-mm. Dan mereka mungkin ya Baju, ini pemikiran sotoy aku, cocokologiku. Kenapa mereka beda levelnya stresnya gitu, nggak sampai yang suicide gitu nggak sih? Karena mereka hidupnya itu santuy gitu, maksudnya di pedesaan itu kan lebih low gitu kan, maksudnya lebih slow, lebih slow gitu, lebih kayak yang oke, santai, enak gitu, ada alam, terus habis gitu segala macam itu masih butuh proses, nggak ada instan di sana gitu. Ya. Jadi mereka ya masih bisa terdistraksi stresnya dengan itu. Dan persaingan sosial nggak seperti tinggal di kota ya. Benar. Temen kamu pakai tas baru ya, kremes. Louis Vuitton gitu kan, harganya 17 juta misalnya. Kamu belinya di pasar yang harga 300.000, itu udah merasa kaya ya. Itu gue ya, pakai tas 300.000 aku aja udah merasa kaya. Iya kayak gitu. Terus Ada tuntutan-tuntutan semacam sosial. itu ya, sosial ya. Benar-benar banget. Nah, gimana Baju cara mengatasi burnout? Banyak caranya. Burnout banget ya kalau ngomong saking sebel ya. Salah satunya cara mengatasi burnout itu yang pernah aku lakukan ya Baju, healing as in traveling gitu. Itu termasuk flight nggak sih? Sementara ya, kayak flight sementara iya, kan. Kayak yang escape. Nah, kayak gitu. Cuman dalam beberapa waktu aja ntar terus balik lagi gitu. Iya. Pulang kampung aja aku. Soalnya di situ tuh aku bisa sepedaan ke pantai. Aku bisa kemana. Nanti di situ balik lagi, welcome to the reality. Iya, welcome to the jungle. Welcome back gitu kayak ini gituin. Jadi kalau udah burnout banget memang sebaiknya ya jeda sebentar, pindah kota sedikit gitu ya, pindah ke tempat yang lebih dingin atau lebih panas atau yang lebih banyak hutannya kayak gitu. Ganti suasana biar lebih refreshing gitu. Benar gitu. Kalau Mbak Juju contoh lainnya selain untuk mengatasi burnout, kalau katanya psikolog sih harus cari solusinya kan, dicari akar masalahnya tuh apa, nanti dicari solusinya. Penyebabnya. Kadang tuh kan misalnya ada pekerjaan yang numpuk lagi, satu-satu dong diurai gitu. Yang ini dulu diselesaikan dulu. Kayak psikolog aku itu kan sarannya gitu. Diurai dulu gitu, satu-satu. Gimananya, dibetulin dulu, diselesaikan dulu satu dulu. Selesai, 2 selesai, 3 selesai, 4 selesai. Udah, habis itu enak kan, lebih lega kan kalau udah diselesaikan kayak gitu. Akhirnya Terus selain itu cari support system. Pastinya kita kan punya sahabat, punya keluarga ya. Cerita dong ke sahabat, ke keluarga. Aku stres banget nih sama kerjaan kayak gini-gini, bisa kan diceritain, nanti mereka bisa ngasih saran, bisa mendengarkan gitu kan. Kalau misalnya kita cuma butuh dengerin doang cuma gitu butuh kan. didengerin, nggak kepengen dikomentarin. Iya benar banget. Terus selain itu ada juga jaga pola tidur. Iya, kadang-kadang kalau kebanyakan begadang itu makin stres ya. Selain rindu, tidur harus dibalas tuntas ya. Seperti dendam gitu, tidur juga harus dibayar tuntas gitu, sama. Seperti utang berarti dia. Oh iya, seperti tidur juga harus dibayar. Iya kayak gitu. Terus jaga pola tidur, terus olahraga ya. Kadang-kadang kita menyepelekan nggak olahraga, padahal kalau kita udah olahraga ada hormon apa tuh Dun yang bikin kita bahagia itu. Bener. Oksitosin. Endorfin. Aku ngarang aja barusan nggak tahu keluarnya mulut endorfin. aku. Dia bahagia kalau kita olahraga itu. Jadi tuh pulang kerja mungkin memang stres capek, tapi dicoba deh. Biasanya keringetan gitu tuh. Tidurnya pules banget. Tidurnya pules dan lupa sama pekerjaan tadi siang. Meskipun hanya sementara saja. Besok pagi ya. Welcome to the reality lagi. Iya. Kayak aku tadi. Aku mau telat. Pokoknya kalau udah hari Jumat dan kamu bahagia itu tanda-tanda kamu udah burnout deh. Iya. Atau kamu misalnya dari hari Minggu mau ke Senin,
tolong Kapan Jumat ya Allah? ingetin aku kalau besok tuh bukan hari Senin. Iya itu. Anak Berarti bayi kamu gitu udah lucu, burn out, lucu udah banget burn ya. out. Jangan ingetin aku besok hari Senin gitu. Padahal besok ya Senin gitu. Oke, kayak udah selesai ya. Ya, Kita kayaknya udah bahas banyak. burn out. Terima kasih teman-teman sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.